Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl. Move your dance. Hey girl, shake your body like a belly dance. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Edi Bara Rizky, biasa dipanggil Adit, dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 1D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin London. Di video kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah mata kuliah dari metode studi Islam dengan judul pendekatan secara sosiologis. Nah, tahu nggak sih, sebelum kita memasuki pembahasan kali ini, ada suatu abstrak yang berbunyi sebagai berikut. The importance of the sociological approaches to understanding religion is understandable because many religious teaching related to social problems, and Jalaluddin Rahmat has shown how much attention to religion is discussed in Islam against social problems. But today, the sociology of religion, studying how religion affects the community and maybe religion people affect the concept of religion. Sociological approaches have a very important role in effort to understand and explore the true meaning intended by the Quran. Is that because by Islam as a religion that prefers things that smells social rather than the individual evidence by the many verse of the Quran and the hadith concerning Muhammad first. It's because a lot of stories in the Quran less on understood properly unless with a sociological approach. Nah, pentingnya pendekatan sosiologis itu dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Bahkan Jalaluddin Rahmat telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam hal ini adalah Islam terhadap masalah sosial. Namun, dewasa ini sosiologi agama mempelajari bagaimana agama mempengaruhi masyarakat, dan boleh jadi agama masyarakat mempengaruhi konsep agama. Pendekatan sosiologi memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha untuk memahami dan menggali makna-makna yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Al-Quran. Selain disebabkan oleh Islam sebagai agama yang lebih mengutamakan hal-hal yang berbau sosial daripada individual, yang terbukti dengan banyaknya ayat Al-Quran atau hadis yang mengutamakan hal-hal yang berbau sosial daripada individual. Hal ini juga disebabkan banyak kisah dalam Al-Quran yang kurang bisa dipahami dengan tepat kecuali dengan pendekatan secara sosiologis ini. Nah, mengkaji fenomena keagamaan berarti mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan beragamanya. Fenomena keagamaan itu sendiri adalah perwujudan sikap dan perilaku yang menyangkut hal-hal yang di padang suci atau keramat yang berasal dari hal-hal yang bersifat gaib. Kalau kita mencoba menggambarkannya dalam pendekatan sosiologi, maka fenomena keagamaan itu berakumulasi pada perilaku manusia dalam kaitannya dengan struktur-struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang dimiliki, dibagi dan ditunjang bersama-sama. Beragama sangat terkait dengan kepedulian kita dalam lingkungan sekitar. Sebagai contoh dalam Al-Quran, kata-kata wahai orang-orang yang beriman itu selalu diiringi dengan aktivitas beramal soleh. Ini menunjukkan bahwa saat orang menyatakan dirinya beriman, ia juga harus beramal soleh. Nah, selalu concern dengan kondisi sekitarnya. Pertanyaan pantas diajukan adalah apakah ada hubungan sosiologis antara aktivitas beriman dengan beramal soleh, serta aktivitas bermasyarakat dengan standar keimanan. Jadi, kita menuju ke pembahasannya. Signifikannya, pendekatan sosiologi dalam studi Islam itu salah satunya adalah dapat memahami fenomena sosial yang berkenaan dengan ibadah dan muamalat. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Bahkan Jalaluddin Rahmat telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam ini adalah Islam terhadap masalah sosial dengan mengajukan 5 alasan sebagai berikut. Pertama, dalam Al-Quran atau kitab hadis itu merupakan proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam berkenaan dengan urusan muamalah. Kedua, bahwa ditekankan dalam masalah muamalah atau sosial dalam Islam adanya kenyataan apabila urusan ibadah bersamaan dengan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan, melainkan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya. Nah, yang ketiga, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar dari ibadah yang bersifat perorangan. Yang keempat, dalam Islam, terdapat ketentuan apabila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal karena melanggar pantangan tertentu, maka kifaratnya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Nah, yang kelima, terakhir, dalam Islam, terdapat ajaran amal baik dalam bidang kemasyarakatan, mendapat ganjaran lebih besar daripada ibadah sunnah. Nah, adapun yang dimaksud dengan pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama.
Dalam hubungan ini, Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma realitas agama yang diungkapkan mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya. Oleh karena itu, tidak ada persoalan apakah penelitian agama itu penelitian ilmu sosial, penelitian legalitis, atau penelitian filosofis. Dengan pendekatan ini, semua orang dapat sampai pada agama. Di sini dapat lihat bahwa agama bukan hanya monopoli kalangan teolog dan normalis, melainkan agama dapat dipahami semua orang sesuai dengan pendekatan dan kesanggupannya. Oleh karena itu, agama hanya merupakan hidayah Allah dan merupakan suatu kewajiban manusia sebagai fitrah yang diberikan Allah kepadanya. Nah, jika menggunakan pendekatan yang berbeda, tentunya akan diperoleh hasil yang berbeda pula. Tetapi hal itu tidak dipermasalahkan selama masih sesuai dengan standar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikritisi secara empiris. Dalam studi Islam terdapat 3 epistemologi dalam pendekatan sosial, yaitu Bayani, Irfani, dan Burhani, yang nantinya masing-masing menghasilkan studi Islam yang berbeda. Pendekatan secara sosiologis. Nah, sebelum kita membahas pendekatan secara sosiologis dalam studi Islam, terlebih dahulu kita bahas arti sosiologis ini tersendiri. Sosiologi berasal dari kata bahasa Latin, yaitu dari kata socius dan logos. Socius yang berarti kawan atau teman, sedangkan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, ungkapan ini ternyata dipopularikan pertama kalinya oleh seorang Auguste Comte pada karangan bukunya yang berjudul Cours de Philosophe Positif pada tahun 1798 sampai 1857. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi yang mempelajari masyarakat meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial, dan jaringan hubungan atau interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sosiologi memiliki berbagai paradigma untuk mengkaji suatu masalah, sehingga sosiologi merupakan ilmu sosial yang berparadigma ganda. Adapun struktur paradigma di dalam sosiologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada hakikatnya bukanlah semata-mata ilmu murni atau pure science, yang hanya mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak demi usaha peningkatan kualitas ilmu itu tersendiri. Namun, sosiologi juga bisa mengembangkan ilmu secara ilmu terapan, yaitu applied science, yang menyajikan cara-cara mempergunakan pengetahuan ilmiah guna memecahkan masalah praktis atau masalah sosial yang baru ditanggulangi. Saat ini, banyak sekali definisi resmi yang mengenai sosiologi. Berikut definisi-definisi sosiologi yang dikemukakan beberapa ahli. Yang pertama, dari Piritim Sorokin, yaitu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh di berbalik antara aneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, ataupun gejala normal. Yang kedua, dari seorang ahli Ruth William Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Yang ketiga, dari William F. Ogburn dan Meyer F. Nimcoff, yaitu sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Yang keempat, dari J.A.A. von Dort dan C.Z. Lammers, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Yang kelima, dari Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Yang keenam, dari Alan Johnson, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat di dalamnya mempengaruhi sistem tersebut. Nah, dari berbagai definisi sosiologi di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat, serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris, serta bersifat umum, kaitannya dengan pendekatan secara sosiologi. Minimal ada 3 teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori fungsional, teori interaksional, dan teori konflik. Tapi ada juga yang menambahkan dan teori lainnya, 2 teori lainnya, yaitu teori peranan dan teori kepentingan. Oke, kita menuju teori yang pertama dulu nih, yaitu teori fungsional. Teori fungsional ini adalah teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Semakin besar pertumbuhan terjadi karena semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi. Yang pada gilirannya akan membentuk suatu kelompok-kelompok atau bagian-bagian tertentu yang mempunyai fungsi tersendiri. Bagian yang satu dengan bagian yang lainnya
itu memiliki fungsi yang berbeda. Karena perbedaan pada bagian-bagian tadi, maka perubahan fungsi pada bagian tertentu bisa juga mempengaruhi fungsi kelompok lain. Meskipun demikian, masing-masing kelompok dapat dipelajari sendiri-sendiri. Maka yang menjadi kajian penelitian agama dan pendekatan sosiologi dengan teori fungsional ini adalah melihat atau meneliti fenomena masyarakat dari sisi fungsinya. Nah, yang kedua yaitu dari teori interaksional. Interaksional ini mengasumsikan dalam masyarakat ada hubungan antara masyarakat dengan individu lain. Teori ini sering diidentifikasikan sebagai deskripsi yang interpretatif, yaitu suatu sebab yang menawarkan suatu analisis yang menarik perhatian besar pada pembekuan sebab yang ternyata adanya. Prinsip dasar yang dikembangkan oleh teori internasional ini adalah bagaimana individu menyikapi suatu atau apa yang saja yang ada di lingkungan sekitarnya, memberikan makna pada fenomena tersebut berdasarkan interaksi sosial yang dijalankan dengan individu yang lainnya. Maka tersebut difahami dan dimodifikasi oleh individu lainnya melalui proses interpretasi atau penafsiran yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpainya. Nah, yang ketiga yaitu ada teori konflik. Teori konflik ini teori yang percaya bahwa manusia memiliki kepentingan interest atau kekuatan atau power yang merupakan pusat dari segala hubungan manusia. Menurut pemegang teori ini, teori konflik ini ternyata dari gagasannya yang selalu digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Perubahan sosial dalam Islam dapat digaji menggunakan pendekatan sosiologi dengan menggunakan teori Islam ini. Dapat diketahui bahwa perkembangan dan kemajuannya dari masa ke masa sehingga nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan masyarakat Islam. Nah, yang keempat, ada teori evolusi. Teori ini sebenarnya adalah hasil pemikiran dari Friedrich Hegel, namun dikenalkan oleh Auguste Comte sebagai teori sosial. Menurut Comte ini, perubahan atau perkembangan manusia melewati 3 tahap, fase teologi, fase metafisik, dan fase ilmiah atau positif. Pengetahuan ilmiah dapat direncanakan oleh Herbert Spencer disebut rekayasa sosial, juga disebut Darwinisme sosial. Dalam aplikasi teori ini, menjelaskan tentang perubahan-perubahan masyarakat yang dimulai dari masyarakat non-industri atau masyarakat primitif akan berevolusi ke masyarakat yang industri yang lebih kompleks dari kebudayaan. Nah, dari teori evolusi ini ada berbagai lagi teori, yaitu teori fungsional struktural, teori modernisasi, teori sumber daya manusia, teori konflik, teori ketergantungan, teori pembebasan. Nah, dan yang terakhir, aku akan membahas tentang perkembangan sosiologi. Tahu nggak sih, awal mula perkembangan sosiologi itu bisa dilacak tahu pada saat terjadinya revolusi Prancis dan revolusi industri sepanjang abad ke-19 yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan sekaligus perhatian dari para pemikir di waktu itu tentang dampak yang ditimbulkan dari perubahan dahsyat di bidang politik dan ekonomi kapitalis. Di masa itu, para tokoh yang dianggap mencetuskan ide-ide sosiologi yang dikenal dengan teori klasik diantaranya adalah yang pertama Durkheim, Weber, Simmel, Marx, Spencer, dan Comte di Eropa, dan Summer, Mead, Colley, Thomas, dan lain-lainnya di Amerika. Sedangkan para sosiologi masa kini, diantaranya seperti Merton, Parson, Homans, Blau, dan Goffman, atau aliran teori sosiologi masa kini seperti fungsionalisme, interaksionalisme, simbol, teori, konflik, atau teori kritis, teori pertukaran, pendekatan fenomenologis, atau etimologis. Nah, semenjak kelahirannya, sosiologi concern dengan studi agama, meskipun perhatian sosiologi terhadap agama menguatkan dan melemah, karya-karya founding fathers sosiologi termasuk Comte, Durkheim, Marx, dan Weber sering mengacu pada wacana teologis atau studi perilaku dalam sistem keagamaan. Namun, di pertengahan abad ke-20, para sosiologi baik di Eropa maupun Amerika Utara melihat bahwa agama memiliki signifikansi marginal dalam studi sosial, dan sosial agama bergerak dalam garis tepi studi sosiologis. Sering dengan datangnya apa yang oleh sebagian orang disebut postmodernitas. Baik, materi dan presentasi di video kali ini sudah berakhir. Seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para penonton di video ini yang sudah menonton dari awal sampai akhir tanpa di skip, karena pemahaman di sini sangat penting dan sangat berarti bagi kita yang sedang mempelajari pendekatan secara sosiologis dalam pengantar studi agama. Nah, untuk yang terakhir, jika ada suatu kritikan ataupun masukan yang ingin disampaikan kepada saya, bisa langsung chat via DM di Instagram ataupun bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, untuk yang terakhir saya ada pantun. Pak Alifi menjahit kopiah dijahit rapih dan utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
See you.